Shalom. Puji Tuhan. Saya minta perhatiannya karena kita merangkum Kitab Kidung Agung. Kita merangkum Kitab Kidung Agung. Minggu lalu baru pembukaan. Hari ini kita masuk ke topiknya. Saya yakin kita ngerasain nanti ini perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita mulai dari kita percaya sampai nanti kita diangkat sama Tuhan. Amin. Karena tujuannya, sekali ulang, tujuannya bukan sekedar saudara diselamatkan. Tujuannya bukan sekedar saudara diselamatkan. Tapi tujuannya saudara dipermuliakan. Saya ulang sekali lagi, tujuannya bukan saudara diselamatkan tok, tapi saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara kedapatan sempurna. Saudara akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Sekali lagi, pesta perkawinan anak domba. Pada saat saudara masuk dalam pesta perkawinan anak domba, di situ saudara dipermuliakan dan Tuhan akan bicara sama saudara, "Selamat anakku, karena engkau sudah menang." Menang melawan apa? Menang melawan diri sendiri, menang melawan godaan dunia ini. Kita adalah umat pemenang. Di situ kita baru bilang, kita lebih dari seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kitab Kidung Agung temanya adalah cinta. Cinta pada Tuhan, cinta Tuhan pada kita, dan gimana cinta kita kepada Tuhan. Respon kita kepada cinta Tuhan. Ini juga bicara mengenai ekspresi hubungan suami istri yang saling mengutarakan kerinduan dan kekagumannya satu sama lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian 1, rangkuman bagian 1. Saya akan rangkum 8 pasal dari Kitab Kidung Agung ini menjadi 6 bagian. Tapi ini nggak sampai 6 kali sesi, nggak sampai. Saya rasa minggu depan sudah selesai. Minggu depan kita bisa selesaikan. Bagian 1. Ada spidol nggak? Bagian 1 yaitu ketertarikan dengan Kristus. Ini pertama, saya bilang ini cinta mula-mula. Pada waktu saudara pertama kali ketemu Tuhan, saudara mengalami ketertarikan dengan Dia. Dan cinta mula-mula itu cinta yang, saya bilang cinta mula-mula itu cinta yang paling luar biasa. Di mana saudara akan terus merindukan Dia, saudara akan terus kangen sama Dia. Siapa yang lagi jatuh cinta di sini? Saya harap bukan hanya yang lagi pacaran ya. Saya berharap suami istri, semua suami istri di sini mengalami cinta mula-mula. Amin. Base dan Rita, amin. Ya. Terus Bu Maya dan Pak Wismar, Michael dan Mariani, semua yang sudah menikah, jangan pernah kehilangan kasih mula-mula. Karena kalau saudara kehilangan kasih mula-mula, saudara akan mencecerkan kasih kemana-mana. Ya. Nah, bagian 1 itu ketertarikan dengan Kristus. 1 Petrus 1 ayatnya ke-8, saudara mengalami ketertarikan dengan Kristus. Satu Petrus 1 ayat 8. Inilah firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Lihat ya, walaupun saudara belum pernah ketemu Tuhan, tapi saudara mengasihi Tuhan. Terus? Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu percaya kepada Dia walaupun sekarang kamu nggak pernah ngelihat Dia. Kamu tetap percaya, kamu tetap mengasihi Dia, walaupun kamu nggak pernah ketemu Dia. Terus? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan.
Kamu bergembira. Kenapa? Karena ada sukacita yang luar biasa di dalam saudara. Sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Kalau saudara mencintai seseorang, mulai mencintai seseorang, pertama kali mencintai seseorang, saudara akan ngalamin sukacita yang demikian rupa. Sukacita yang tak terkatakan. Begitu ketemu, aduh rasanya, pss. Bes gitu pokoknya. Ya. Seperti saudara lagi panas-panas, terus minum air dingin gitu. Ya, itu seperti itu. Nah, makanya saya bilang, ini yang bagian pertama. Itu ketertarikan saudara dengan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Beginilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan saudara yang mengasihi dia, tapi dia dulu yang mengasihi saudara. Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terus ayat 19. Yohanes 1 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah, kenapa kita mengasihi Allah? Kenapa saudara mengasihi Allah? Ayo, kenapa saudara mengasihi Allah? Karena saudara mengalami kasih dari Allah. Saya ulang, saudara mengasihi Allah karena saudara tahu kalau Allah lebih dulu mengasihi saudara. Dan saudara mengalami kasihnya yang sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke Kidung Agung. Kidung Agung 1 mulai dari ayatnya kedua. Ini bagian pertama ya, ketertarikan dengan Kristus. Jadi sepenggal dulu. Jadi ada 3 sosok di Kidung Agung. Siapa aja yang udah pernah dengar khotbah saya Kidung Agung? 1, Salomo sebagai raja. Nih, lihat ya. Dia raja yang mulia. Dia kepengen dapetin hati perempuan sulam. Perempuan sulam, perempuan sulami, perempuan sulam. Jadi gimana caranya dia dapetin cinta dari perempuan ini? Dia tinggalin tahtanya, dia turun. Dia turun tahta. Dia turun tahta, dia jadi rakyat jelata. Sama gak sama Kristus? Supaya mendapatkan cinta saudara, dia turun tahta, dia menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba, rupa saudara dan saya. Dia mengambil rupa saudara dan saya, supaya dia mendapatkan cinta dari saudara. Oke. Kedua, sosok kedua adalah perempuan sulam. Perempuan-perempuan sulami yang melambangkan kita sebagai gereja. Saudara dan saya sebagai gereja. Ketiga, putri-putri Yerusalem melambangkan orang-orang yang diselamatkan. Oke. Sekarang Kidung Agung 1 ayatnya kedua. Kidung Agung 1 ayat kedua. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara perhatiin ya, kiranya dia cium aku dengan kecupan karena cintanya lebih nikmat daripada anggur. Saya ulang, saya bilang sama saudara, kitab ini bukan kitab porno. Kitab ini melambangkan cinta antara Tuhan dengan gereja. Diawali dengan gereja ngomong begini, gereja ngomong gini, ketertarikan dengan Tuhan. Kiranya dia cium aku dengan kecupan, dia cium aku dulu, karena cintanya itu lebih kuat, lebih nikmat dari anggur.
Sekarang kalau saudara dikecup, ada orang cium saudara, pakai apa? Dicium pakai apa? Bibir, mulut. Betul ya, mulut ya. Mulut melambangkan apa? Mulut melambangkan firman, ucapan yang keluar dari mulut Allah. Jadi perempuan sulam ini bilang gini, kiranya engkau cium aku dengan kecupan. Kiranya firmanmu mengalir di dalamku, mencium aku. Firmanmu mencium aku, dan di situ dia bilang, karena engkau mencium aku dan karena firmanmu itu, aku menyadari engkau mencintai aku. Dan firmanmu itu lebih nikmat dari semua yang ada di dunia. Firmanmu itu lebih nikmat dari semua yang ada di dunia. Dunia mau kasih apa sama saudara? Dunia mau kasih apa sama saudara? Saya bilang sama saudara, tidak ada yang pernah memberi saudara lebih daripada Tuhan. Walaupun dia istri saudara, walaupun dia suami saudara, tidak pernah orang itu memberi nyawanya buat saudara. Tapi Tuhan memberi nyawanya kepada saudara, bukan ketika saudara beres. Justru karena saudara nggak beres, dia datang, dia kasih nyawanya. Dan di situ bukti cinta kasihnya yang luar biasa. Bibir, kecupan, tempat keluar firman. Bicara soal firman. Firmannya itu lebih nikmat dari anggur. Anggur bicara soal dunia. Anggur itu bicara soal dunia. Jadi, kalau saudara bilang, cintanya lebih kuat, lebih nikmat dari dunia ini. Dari semua yang ada di dunia ini. Cinta Tuhan itu jauh lebih nikmat dari semua yang ada di dunia ini. Dan kecupan bibirnya, yaitu firman-Nya, itu sangat ku nanti. Siapa yang menanti-nantikan firman di tempat ini? Mazmur 119 ayat 72. Mazmur 119 ayatnya ke-72. Ya. Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang telah disampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara perhatiin, firman yang Tuhan sampaikan, firman Tuhan ini lebih daripada ribuan keping emas. Lebih indah daripada ribuan keping emas. Lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Nggak bisa dibandingin. Saudara sampai sini bisa paham nggak? Ini saudara mengalami ketertarikan dengan Yesus dulu. Siapa yang di sini pernah mengalami kasih mula-mula? Semua? Makanya, kenapa jemaat di Efesus itu ditegur sama Tuhan? Kenapa? Karena jemaat di Efesus kehilangan kasih mula-mula. Ketika saudara sudah kehilangan kasih mula-mula, saudara akan geser kasih itu kepada dunia. Nggak boleh. Saudara akan harus kembali pada kasih yang mula-mula. Ketertarikan saudara dengan Yesus. Sekarang terus ayat 3. Kidung Agung 1 ayatnya ketiga. Kidung Agung 1 ayatnya ketiga. Kidung Agung 1 ayat ketiga. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Harum bau minyakmu, jadi aku bisa mencium harum bau minyak itu.
Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Banyak orang cinta Yesus, banyak orang cinta Yesus. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam Yesus. Saya ulang, kenapa banyak orang mencintai Yesus? Karena Roh Kudus ada di dalam Yesus. Roh yang mengurapi Yesus membuat dia layak untuk dicintai. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Saya ulang, apakah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Dan apakah Roh Kudus sudah mengubah hidup saudara sehingga saudara bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara? Sekali lagi, apakah saudara bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar saudara? Titus 3 ayat 4 dan 5. Titus 3 ayat 4 dan 5. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. 5. Ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan Dia menyelamatkan saudara bukan karena perbuatan baik, bukan karena saudara baik, terus? yang telah kita lakukan, tetapi karena umat-Nya, Karena rahmatnya, karena kasih karunia-Nya, terus? oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, ada pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara yang membuat saudara diubah setiap hari. Ketika saudara mengalami perubahan, saudara akan orang-orang di sekitar saudara akan bisa mencium bau harum Roh Kudus di dalam saudara. Saya ulang sekali lagi, ketika saudara mengalami perubahan, orang-orang di sekitar saudara pun akan mencium bau harum Roh Kudus di dalam saudara. Sampai kemana Pak? Sampai ke tingkat ini kita harus berubah. Sampai orang-orang bisa merasakan dampaknya. Oke. Ayat 4, Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Kidung 1 ayat 4. Tariklah aku di belakangmu. Ini karena ketertarikan ya, karena kita ketertarikan dengan Tuhan. Tuh, dia bilang, tarik aku di belakangmu. Artinya, menyerahkan diri sama Tuhan dan siap untuk diatur sama Tuhan. Terus? Marilah kita cepat-cepat pergi ke sang raja. Mungkin agak dekat sedikit. Marilah kita cepat-cepat pergi ke sang raja telah yang membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya, artinya sang raja sedang membawa aku di dalam hadiratnya. Mahligai itu bicara soal hadirat. Tuhan telah menyeret saudara ke dalam hadiratnya. Dan ketika saudara tertarik sama Tuhan, saudara bilang, tarik aku di belakangmu. Tarik aku di belakangmu. Artinya, pimpin aku ya Tuhan, hidupku butuh tuntunan, butuh pimpinan. Bawa aku ke dalam mahligaimu. Bawa aku Tuhan masuk dalam hadiratmu. Bawa aku masuk dalam hadiratmu. Aku akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Lebih daripada dunia ini. Semua orang, banyak orang bisa mencintai saudara, tapi tidak ada yang mencintai saudara lebih dari Tuhan. Saudara bisa dicintai banyak orang, tapi cinta daripada Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada cinta dari dunia ini. Amin. Terus, layaklah mereka cinta kepadamu. Mahligai itu bicara soal hadirat Allah. Saudara mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini ketertarikan saudara dengan Tuhan dimulai dengan kecupan, dimulai dengan firman. Saudara merasakan firman itu lebih bermanfaat dari segala sesuatu. Saudara mulai merasakan Roh Kudus dari Tuhan. Saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kelima dan keenam, ayat 5 dan 6. Ayat 5, memang hitam
Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar. seperti tirai-tirai orang Salma. Oke. Nah, berikutnya apa? Kita menyadari, memang aku hitam, tapi aku cantik. Kenapa mesti ketawa, Vera? Kita menyadari, iya, saya hitam, tapi saya cantik. Hitam di sini bukan berarti kulit, tapi hitam di sini berarti saya orang kotor. Saya jorok, saya jelek, tapi saya cantik di mata Tuhan. Gua orang berdosa, tapi gua cantik loh di mata Tuhan. Siapa yang mau nerima saudara ketika saudara brengseknya luar biasa? Siapa? Manusia bisa nerima saudara enggak? Enggak, tapi Tuhan siap menerima saudara. Tuhan selalu buka tangannya buat saudara. Dia menarik saudara datang kepadanya. Dan kita bilang, Tuhan saya ini hitam, tapi saya cantik. Kita sadar kalau kita punya kekurangan. Tapi kita cantik kok di mata Tuhan. Terus, menyadari diri, kekurangannya. Dunia telah merusak kita. Terus, ayat 6. Ayat 6, janganlah kamu memperhatikan bahwa aku hitam, karena tarik matahari membakar aku. Lihat, jangan kamu perhatikan aku ini hitam. Jangan lihat kekuranganku. Kenapa? Karena sebenarnya dunia ini sudah merusak aku. Terik matahari sudah membakar aku. Dunia ini sudah merusak aku. Terus? Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, kebun anggurku sendiri terjaga. Tidak kujaga. Tidak kujaga. Jadi kalau saudara lihat ini bukan bicara soal pelayanan. Ini bicara soal gini. Nanti ada lagi perkataan ini di berikutnya, itu pelayanan. Artinya, lo dipanggil gak di situ? Lo diutus gak? Tapi ini bukan masuk dalam pelayanan, ranah pelayanan. Tapi ini bicara soal gini. Ya, aku sadar, aku harusnya melayani. Tapi aku tidak melayani. Nah ini kesadaran dulu, kesadaran. Masuk di dalam satu kesadaran dulu. Ketika saudara tertarik sama Tuhan, saudara nyadarin kalau saudara ini orang yang kurang. Ketika saudara tertarik sama Tuhan, saudara nyadarin kalau saudara seharusnya melayani dia. Tapi saudara tidak melayani dia. Oke? Terus ayat 7. Ayat 7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba biar berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jadi gini, ceritakan kepada jantung hatiku di mana Kakanda mengembalakan domba. Artinya apa? Dia menyadari kalau gue nih, saya ini, saudara dan saya ini sebenarnya jauh dari Tuhan. Jauh dari lingkup rohani. Kita banyak kecewa dengan keadaan, banyak kecewa dengan A, si B, si C. Sehingga kita jauh dari semua yang berbau rohani. Dia mulai menyadari kekurangannya, akhirnya dia bilang, di mana sih kamu mengembalakan domba? Hayo Tuhan, tuntun aku, supaya aku masuk di dalam pengembalaanmu. Tuntun aku Tuhan, supaya aku masuk di dalam pengembalaanmu. Ayat 8. Ayat 8, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat berkemahan para gembala. Nah, jadi ini kasih Kristus. Kasih Kristus mulai menuntun saudara ke jalannya. Saudara mengalami kasih Kristus dan saudara dituntun ke dalam jalannya.
Saudara tertarik sama Tuhan? Saudara merasakan belum kalau cinta Tuhan itu lebih indah dari semuanya? Saudara sudah merasakan belum ketika saudara dekat sama Tuhan, saudara merasakan damai yang luar biasa di dalam hidup saudara? Saudara benar-benar sudah tertarik belum dengan kasih Tuhan yang begitu indah? Saudara mau berubah, saudara menyadari kalau saudara banyak kekurangan, dan saudara bilang, "Hayo Tuhan, bawa aku, di mana engkau mengembalakan domba?" Dan Tuhan bilang, ikutilah. Ikutilah jejak domba-domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Ikuti situ. Ikuti jalanku, ikuti tuntunanku. Nah, ini masih bagian 1. Kemudian di Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 11 itu diubah oleh kuasa Roh Kudus. Saudara mulai mengalami Roh Kudus dan saudara mulai diubah. Siapa di sini sudah merasakan perubahan? Saudara sudah merasakan perubahan benar-benar dalam hidup saudara, sudah merasakan perubahan? Dari cara saudara bicara, dari cara saudara bersentuhan dengan orang lain, saudara benar gak sudah merasakan perubahan dalam hidup saudara? Tuhan mulai menggiring saudara, Tuhan mulai menuntun saudara. Nah ini ada di Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 11. Kidung Agung 1 ayat 9 sampai 11. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Ayat 10. Moleklah pipimu di tengah perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Ini saudara diperhiasi sama Tuhan. Saudara didandani sama Tuhan. Lihat di situ. Moleklah pipimu di tengah perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Saudara mulai didandani sama kuasa Roh Kudus. Terus ayat 11. Ayat 11, kami akan membuat bagimu, kami, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia bertanggung jawab untuk mendandani saudara. Saya ulang. Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bertanggung jawab mendandani saudara. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Emas itu Bapa. Perak itu putra, sang penebus. Perak itu bicara soal penebus. Saudara didandani, diubah sama Tuhan. Kenapa? Dimulai dengan ketertarikan saudara sama Tuhan. Pertanyaan saya sama saudara, kita masuk bagian 1. Apakah benar-benar saudara sudah menyerahkan diri sama Tuhan? Apakah saudara sudah benar-benar mengalami ketertarikan dengan Tuhan? Apakah saudara masih tertarik dengan dunia ini? Masih tertarik dengan semua kenikmatan dunia ini? Kalau saudara mencintai dunia ini dan segala sesuatu di dalamnya, tidak ada cinta akan Bapa, tidak ada cinta akan Allah. Saudara harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saudara akan masuk di ayat 13 sampai 16, itu berarti penderitaan. Saudara, biasanya ketika orang pertama kali lahir baru, menggebu-gebu di dalam Tuhan. Ayo Tuhan, bimbing aku, tuntun aku. Begitu masuk di lahir baru, biasanya orang itu siap menderita, apapun juga. Siap mengalami penderitaan, apapun juga. Kita nggak usah baca dari 13 sampai 16. Sekarang kita lihat di Kidung Agung 2 ayat 5. Ini masih ketertarikan. Kidung Agung 2 ayat 5. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku.
Waduh, bisa bayangin orang rindu pengen ketemu, itu namanya sakit asmara. Saudara mungkin sebagian belum pernah mengalami yang namanya sakit asmara. Sakit asmara itu kerinduan begitu rupa untuk ketemu. Sampai di sini bilang, kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Artinya cemilan kismis. Kenapa sih dibilang kismis? Gunanya apa? Manis? Manis. Teh botol juga manis. Kenapa kismis? Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Kismis, saudara lihat di Google, kegunaannya apa? Kegunaannya apa? Meningkatkan daya ingat. Daya ingat saudara dikuatin. Kismis. Jadi kalau saudara lupa, jadi pelupa, bukan minum aqua. Kalau saudara mulai lupa-lupa, jangan minum aqua, makan kismis. Itu akan dikuatkan pikiran saudara, otak saudara, dikuatkan tentang firman Tuhan. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, artinya firman Tuhan kuatkan aku, supaya aku mengingat firman-Mu, supaya aku mengingat firman-Mu. Dan segarkanlah aku dengan buah apel. Kenapa buah apel? Manis lagi. Kenapa apel? Ini ya, simak ya. Ada peribahasa bunyinya begini. Ini kebetulan bahasa Jawa. An apple a day keeps doctors away. Ngerti dah? Satu apel setiap hari menjauhkanmu dari dokter. Satu apel setiap hari menjauhkanmu dari dokter. Saudara boleh lihat di Google, saudara search. Itu di apel terdapat satu kandungan yang namanya selenium. Selenium itu untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Ngerti dah? Kalau orang kena cancer, itu dianjurkan makan apel setiap hari. Kenapa? Karena kandungan seleniumnya itu paling besar di apel. Makanya di situ dibilang, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Sakit asmara saudara, itu akan disembuhkan dengan buah apel. Jangan makannya siomay terus. Sekali-kali makan apel. Gigit apel, giginya ketinggalan di apel. Terus pakai nanya, gigi siapa nih? Ya, an apple a day keeps the doctor away. Kismis untuk meningkatkan daya ingat. Ingatkan aku akan firman-Mu Tuhan supaya aku jadi kuat. Terus di situ dibilang, segarkan aku dengan buah apel. Apel menyegarkan saudara, menyembuhkan semua sakit. Sakit-sakit rohani saudara. Sekali lagi saya ulang. Apel akan menyembuhkan semua sakit rohani saudara. Ayat 6. Ayat 6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Oke. Mau contoh nggak? Sini, kamu berdua deh. Kamu berdua. Jangan lah. Jangan, kita berdua aja deh. Tangan kirinya ada di bawah kepala. Tangan kanannya memeluk aku. Ini apa artinya? Ini apa artinya? Kebanyakan nonton lu. Ini artinya apa? Aku siap diatur. Aku siap diarahkan. Tangan kirinya ada di bawah kepala, artinya apa? Biarkan aku terus memandang engkau.
Coba deh, coba berdua deh, berdua. Ayolah. Tom and Jerry, ayo maju. Habis mau sama siapa? Mau sama siapa? Ayo berdua. Contohin ya. Nih, kamu hadap sini, Rizka sini. Tangan kiri di belakang kepala. Jangan ditabok ya. Jangan kekerasan lu. Sini, tangan kiri. Nah, tangan kiri di kanan, nih kiri. Di bawah kepala. Nah, ini tarik dia. Nah, supaya dia ngelihat kamu terus. Nah, kayak serius. Supaya dia ngelihat kamu terus. Nah, ini mempelai perempuan. Supaya mempelai perempuan ngelihat terus kepada mempelai laki-laki. Oke, tangan kanannya pegang. Ya. Supaya apa? Tangan kanan ini supaya ngatur. Gimana caranya supaya saudara bisa udah cukup. Gimana caranya supaya saudara bisa diatur sama Tuhan? Satu, mata saudara harus lihat Tuhan. Kedua, jangan biarkan tangan Tuhan melepaskan diri dari badan saudara. Jangan pernah biarkan Tuhan lepasin tangannya dari badan saudara. Supaya apa? Tuhan, aku mau berjalan dalam kehendak-Mu. Aku mau berjalan dalam pengaturan-Mu. Jangan pernah lepasin aku. Ayat 7. Ayat 7. Nah, ini luar biasa. Saudara kalau ngelihat ini, nanti di bagian 2, saudara akan ketemu kata-kata begini lagi. Kata-kata yang sama. Ini luar biasa sebenarnya. Terus baca. Kusumpai kamu Putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang, demi rusa-rusa betina, di padang, jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Kita sering maksa orang ya. Ayo ikut ke gereja, ayo begini, ayo percaya Yesus, ayo berdoa. Itu membangkitkan cinta sebelum diingini. Gak bisa. Tuhan mau kita mengalir. Dia belum mencintai Tuhan, biarin. Tugas kita adalah berdoa, bukan maksa. Betul gak? Betul ya? Betul ya? Siapa di sini suka maksa? Jangan pernah membangkitkan cinta sebelum diingini. Artinya di dalam setiap step, di dalam setiap bagian, Tuhan bilang jangan dipaksa. Jangan dipaksa orang mencintai Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan yang akan memberi dia pertumbuhan. Tuhan akan membuat dia mengenal Tuhan. Begitu kita paksa, orang pasti kecewa. Begitu kita paksa, nggak akan ada pertumbuhan. Justru biarin aja, ngalir aja. Nanti dia akan cinta Tuhan sendiri. Kenapa? Karena doa kita pasti didengar Tuhan kok. Amin. Saudara punya keluarga. Saudara mau ngomong kayak apapun di rumah. Kalau belum waktunya, mereka belum percaya sama Yesus. Saudara punya anak masih brengsek. Saudara punya keluarga masih gak benar. Kalau belum waktunya, percuma. Semua ada waktunya. Makanya Tuhan bilang di sini, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Kenapa? Karena Tuhan bukan pemaksa. Tuhan gak pernah paksa orang untuk mencintai dia. Tapi biarkan doa kita membawa dia pada alunan kasih Tuhan. Amin. Jangan dipaksa-paksa. Lu harus begini. Biarin aja. Nanti waktunya Tuhan bekerja, dia akan cinta Tuhan sendiri. Tapi syaratnya apa? Kawal orang itu di dalam doa. Nah, nanti kalau saudara ketemu lagi bagiannya, di bagian 2, kita masuk ke bagian 2, itu panggilan untuk melepaskan diri dari ego. Panggilan melepaskan diri dari ego. Yang pertama tadi, ketertarikan dengan Kristus. Yang kedua, saudara dipanggil untuk lepasin diri dari ego.
Nanti di bagian 2, begitu saudara dipanggil untuk lepasin dari ego, saudara akan masuk lagi dengan kata-kata itu. Jangan bangkitin cinta sebelum diingini. Nah, apalagi kalau orang tua, biasanya senang yang namanya maksa. Anak harus begini, berdoa, begini, nggak bisa. Tapi biarkan Tuhan yang menggiring dia, membawa dia. Tugas kita hanya berdoa. Sampai sini paham? Nah, bagian 2, kita masuk bagian 2. Panggilan untuk lepas dari ego. Panggilan untuk melepaskan diri dari ego. Kita masuk di Kidung Agung 2 ayatnya ke-9. Kidung Agung 2 ayat 9. Ayat 9, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menggerak melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Oke, nih saya jelasin sedikit. Ini masih ada pemisah antara saudara dengan Tuhan. Si pencinta ini bilang, lihat kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Dia berdiri di balik dinding sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat melalui kisi-kisi. Masih ada pemisah antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita masih syarat dengan ego. Orang yang egonya masih tinggi, simak, orang yang egonya begitu tinggi, tanpa dia sadar, Tuhan itu berdiri di luar. Tuhan itu selalu berdiri di luar. Dan Tuhan gak bisa masuk. Saya ulang, Tuhan itu bukan pemaksa. Tapi Tuhan itu menunggu kita mengundang dia masuk. Tuhan itu menunggu kita mengundang dia masuk. Tuhan itu bukan pemaksa. Oleh sebab itu, ada dinding pemisah antara kita dengan Tuhan. Masih ada dinding pemisah antara kita dengan Tuhan. Terus ayat 11. Ayat 10 dulu. 2 ayat 10. Ayat 10, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Lihat, kekasihku mulai bicara. Kekasihku mulai bicara. Ketika Tuhan mulai bicara sama kita, wah kita mulai ngalamin Tuhan. Itu pengalaman yang indah sama Tuhan. Saya ulang, ketika Tuhan mulai berbicara, kita mengalami keindahan bersama dengan Tuhan. Saudara lihat ya di sini ya. Saudara lihat di sini. Saya sampai kadang-kadang suka takut sendiri, takut luar biasa. Saya berapa kali saya ngomong ini sama saudara. Tuhan itu ngomong, Tuhan ngomong, saya takut itu jadi cemplang. Kenapa? Karena kita pikir itu sudah rutin. Sesuatu yang rutin itu akan dirasakan seperti hampa. Kalau tanpa diiringi dengan cinta. Kalau nggak ada cinta sama Tuhan di tempat ini, saudara dengar Tuhan bicara, saudara pikir itu seperti flat, hampa. Saya kadang suka rasa takut di sini. Apakah saudara benar-benar merespon perkataan Tuhan itu? Takut benar, jujur secara manusia, saya takut. Kenapa? Karena saya takut, sepertinya saudara tidak sepertinya apakah saudara merespon atau tidak, saya tidak tahu. Ya rutin sih, begini bicara terus. Tapi kalau didasari pada cinta, saudara akan cari itu suara. Kalau didasarkan pada cinta, saudara akan cari itu suara. Ayat 11. Ayat 11, karena melihat, karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Dingin, kasih kepada Tuhan
Itu sudah lewat, kasih kepada Tuhan yang dingin, itu sudah lewat. Sekarang saya mulai mengalami kasih yang hangat sama Tuhan. Saya mulai mengalami kasih bersama Tuhan yang begitu hangat, begitu indah. Kenapa? Karena musim dingin udah lewat. Musim saya menikmati diri saya sendiri itu udah lewat. Terus, ayat 12. Ayat 12, di ladang telah nampak bunga-bunga. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Artinya dia sudah mulai mengalami musim cinta. Terus? Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tengah kita. 13. 13, pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur Mulai semerbak baunya. Artinya saudara mulai berbuah, saudara mulai mengalami buah. Ketika ego saudara mulai dipanggil, ego saudara mulai dipangkas sama Tuhan, mulai mengalami pemangkasan ego, saudara mulai menyalipkan diri saudara. Saudara mulai menunjukkan buah-buah pertobatan saudara. Saudara mulai menunjukkan buah-buah pertobatan saudara. Terus ayat 14. Ayat 14, merpatiku di celah-celah batu di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Kita rindu terus untuk mengalami Tuhan. Dan itulah panggilan untuk melepaskan diri dari ego. Ayat 15. Ayat 15. Nah, ini perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Tuhan bilang apa? Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami sedang berbunga. Ada cinta-cinta kita sama Tuhan yang sudah berbunga. Dan Tuhan bilang tangkap itu rubah-rubah kecil. Tangkap itu ego-egonya. Ego-ego di dalam kita. Kejahatan-kejahatan di dalam kita. Tuhan bilang singkirkan itu. Kenapa? Karena engkau sedang berbunga. Sebentar lagi engkau sedang berbuah. Kita sedang berbunga nih, kita lagi berbunga-bunga. Bunga cinta yang tumbuh di dalam kita, itu bisa hilang ketika ego kita mulai mengendalikan atau mengambil alih hidup kita. Bisa ngerti gak sih sampai sini? Halo? Bingung? Saudara ngalamin gak? Ngelewatin gak masa-masa itu? Saudara sedang dipanggil untuk lepasin diri dari ego. Ayo deh, lepasin dirimu dari ego. Tangkap tuh. Rubah-rubah. Semua yang menghambat pertumbuhan saudara. Egomu, keinginanmu, semua yang menghambat pertumbuhan imanmu. Singkirkan semuanya. Rasa pahitmu, rasa kecewamu sama sesama atau sama Tuhan, singkirkan semuanya. Kenapa? Karena itu penghambat. Bahkan masa lalu kita yang suram, itu nggak boleh lagi, itu penghambat juga. Sampai sini ngerti? Sekarang kita lihat Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 4. Ini masih panggilan untuk lepas dari ego. Kidung 3 ayat 1 sampai 4. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Saudara ngalamin gak sih ketika saudara lagi cinta-cintanya sama Tuhan, sepertinya saudara berdoa sepertinya kok gak ada apa-apa. Sepertinya kok Tuhan gak ada. Sepertinya kok saudara gak ngalamin sesuatu. Saudara berdoa kok sepertinya gak didengar, sepertinya gak dijawab. Tuh, lihat, di atas ranjang pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tapi tidak ditemukan dia. Saudara pernah ngalamin ini gak? Doa kok rasanya cemplang, kok rasanya Tuhan sepertinya gak ada. Tuhan sepertinya gak dengar. Terus ayat 3, ayat 2. Ayat 2. Aku bangun, aku bangkit, aku sadar, aku keliling kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, terus ku cari dia.
jantung hatiku, ku cari tetapi Tapi tak tidak kutemui dia. Aku nggak dapetin dia. Terus ayat 3. Ayat 3. Kutemui peronda-peronda. Saudara masuk di dalam konseling. Saudara masuk di dalam konseling. Saudara ngobrol sama hamba-hamba Tuhan. Saudara ngobrol, kenapa ya kok saya doa sepertinya blank, kok saya doa sepertinya nggak didengar, kok saya doa sepertinya gini. Itu peronda-peronda. Oke, terus ayat 4. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Ku pegang dan ku tidak kulepaskan dia. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, aku pegang dia dan tidak kulepaskan dia. Terus? Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Kembali pada kasih mula-mula. Kembali pada kasih mula-mula. Oke. Terus? Ke kamar orang yang melahirkan. Ke kamar orang yang melahirkanku. Ke tempat di mana orang melahirkanku. 5. Ayat 5, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan menggerakkan cinta sebelum diingini. Masuk tahap berikutnya. Tahap pertama, saudara tertarik. Tahap kedua, saudara lepasin diri dari ego. Dan Tuhan bilang, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Semua ada stepnya, semua ada tahapannya. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti? Jangan dorong, jangan paksa orang untuk ikut-ikut, untuk percaya, untuk apa. Tidak, tapi tunjukkanlah buah-buah pertobatan kita. Dan doakan orang itu, percayalah, Tuhan nanti yang akan membangkitkan cintanya kepada dia. Sampai sini ngerti? Ya, jadi untuk mengikut Tuhan itu bukan paksaan. Tapi untuk mengikut Tuhan itu adalah kerelaan hati kita karena kita mencintai Tuhan. Oleh sebab itu di step pertama Tuhan bilang jangan bangkitkan cinta sebelum diingini. Di step kedua Tuhan ngomong lagi jangan bangkitkan cinta sebelum diingini. Biarkan semuanya mengalir, masuk di dalam tahap demi tahap. Kita masuk dalam tahap bagian yang ketiga. Hidup sebagai ciptaan yang baru. Saya kelebat aja. Kidung Agung 3 ayat 6 sampai 11. Ayat 6. Apakah yang memumbung dari padang gurun? Sorry ya, biar cepet aja ya. Sorry, maaf ya, biar cepet. Apakah yang memumbung dari padang gurun seperti gumpalan asap tersabut dengan harum mur dan kemenyan, bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Saudara simak ya. Ini kita masuk bagian ketiga, yaitu hidup sebagai ciptaan yang baru. Diawali dengan apakah yang memumbung dari padang gurun. Gumpalan asap ini artinya apa? Artinya kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di situ ada mur dan kemenyan. Mur melambangkan kematian. Kemenyan melambangkan kehidupan. Jadi saudara mengalami kematian Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Saudara mengalami kematian bersama dengan Kristus dan hidup bersama, hidup dalam hidup kebangkitan. Terus ayat 7. Lihatlah, itulah Joli Salomo. Joli apa sih Joli? Ranjang. Kenapa bukan ranjang? Di tempat lain ada ranjang. Joli itu bale-bale ya. Bale-bale kalau kita tuh waktu di puncak ingat gak? Kita ada satu saung, ngumpul rame-rame dan ada tempat tidurnya, itu Joli Salomo. Joli yang artinya tempat rebahan, tempat leha-leha gitu. Tempat nyantai. Gitu, Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan
Israel. Ini yang ngomong siapa? Perempuannya. Oke. Joli Salomo. Artinya Tuhan sudah menang. Ada 60 pahlawan. Kenapa 60? Ada yang tahu 60 apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak? Masa tidak ada yang tahu? Saudara coba lihat siapa yang ada HP, lihat. Keturunan dari Adam sampai Yesus ada berapa orang yang tercatat? Dari Adam sampai Yesus ada berapa? 60. Mulai dari Adam terus sampai ke Yesus itu 60. Oleh sebab itu di situ dibilang 60 pahlawan. 60 pahlawan. Artinya 60 orang-orang yang sudah menang. Yang membawa Kristus hadir ke dunia ini. Yang membawa Kristus, Salomo, di dalam jolinya. Di dalam peristirahatannya. Di dalam kesantaiannya. Ngerti gak? Ngerti? Ini dipanggil untuk menyatu dalam anugerah. Ada 60 pahlawan. 60 keturunan dari mulai Adam sampai ke Yesus. Dari Adam sampai ke Yesus. Ayat 6, terus. Nah, ayat 6, kita kembali ke ayat 6 tadi. Apakah yang memubung? Itu berarti kemenangan. Terus di situ dibilang tersambut dalam harum mur dan kemenyan. Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Dan baunya kematian dan bau kebangkitannya saudara bisa alami sampai hari ini. Saudara bisa alami sampai hari ini. Dan saudara bisa mencium bau kematiannya dan juga bau kehidupannya. Yesus pandang kita yang hidup dalam pertobatan sebagai sesuatu yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, Yesus memandang saudara dan saya yang terus hidup di dalam pertobatan sebagai sesuatu yang sempurna. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan Suami kasihi istrimu sebagai Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman. Saudara akan mengalami dimandikan oleh air yaitu Roh Kudus dan dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan. Ada dua hal yang akan membuat saudara menjadi mempelai kudus. Saya bilang ada dua hal yang membuat saudara menjadi mempelai kudus. Yang pertama, saudara harus dimandikan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, saudara harus dibersihkan oleh kuasa firman Tuhan. Bisa bayangin kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak pernah akan bersih-bersih. Istilahnya, saudara cuma mandi tanpa sabun. Ada kotoran-kotoran yang bisa hilang hanya dengan sabun. Ngerti nggak sih? Ngerti? Oke. Terus ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, cemerlang tanpa cacat dan kerut, atau serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus tanpa celah. Supaya saudara benar-benar kudus tanpa celah sama sekali. Baru saudara bisa jadi mempelai.
Saya berapa kali saya ngomong, saya tidak akan memberkati bocah. Ngerti ya? Kalau pemberkatan nikah, saya selalu bilang saya nggak akan memberkati bocah. Kenapa? Ketika ngobrol saya akan lihat gimana karakter kedua orang ini. Kalau masih bocah, aja mendingan nggak usah nikah lah. Kenapa? Karena bocah itu syarat dengan tuntutan. Bocah syarat dengan tuntutan. Dan ketika dia masih bocah, dia tidak bisa menjadi mempelai. Di situ dibilang, kalau masih bercacat, hidupnya masih cacat, masih celah, itu nggak bakal bisa jadi mempelai sampai kapanpun. Amin. Oke. Sekarang Kidung Agung 1 ayat 8, yang terakhir. Jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak domba, gembalakanlah anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Bukan, ini Kidung Agung 3, ayat 8, salah, bukan ini. Saya udah baca, buang tenaga, tapi nggak apa-apa. Semua membawa pedang terlatih dalam perang. Jadi siapa? Siapa yang membawa pedang? Terlatih dalam perang. 60 pahlawan, orang-orang yang sudah menang. Supaya apa? Supaya saudara pun menang. Mereka membawa pedang, masing-masing pada pinggang karena kedahsyatan malam. Karena banyak masalah selama di dunia ini kalau saudara tidak dilengkapi dengan pedang roh. Saudara nggak bakal bisa ngelawan apa yang ada di dunia ini. Percayalah, saudara nggak akan bisa pernah jadi pemenang kalau saudara tidak dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara tidak pernah akan menjadi pemenang kalau saudara tidak dilengkapi dengan firman Tuhan. Percayalah, saudara akan menjadi pecundang, bukan pemenang. Nah, ini kita masuk dalam bagian kedua, yaitu panggilan untuk lepas dari ego. Kita akan masuk dalam bagian ketiga minggu depan, kecantikan ciptaan yang baru. Kecantikan ciptaan yang baru. Amin. Kita lanjutkan bagian ketiga nanti minggu depan. Intinya apa? Saudara udah ngelihat alurnya? Pertama, saudara tertarik sama Yesus. Oke? Begitu saudara tertarik sampai di situ doang? Enggak. Tuhan tarik saudara untuk lepasin diri dari ego-ego saudara. Lepasin dari ego-ego saudara. Dan setiap tahap pertama, tahap kedua, itu diakhiri dengan kata, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Ya, ingat, jangan paksa orang untuk terima Yesus. Tapi paksa dirimu sendiri untuk percaya sama Tuhan. Dan hidupmu pasti jadi berkat buat orang lain. Tuhan berkati, amin.